Oke, lanjut saja video yang bagian pertama sampai di sini. Kita lanjutkan bagian yang kedua. Karena memang sudah didoktrin bahwa Taurat dan Injil itu sudah dipalsukan. Delosor lagi yang ketujuh, turun lagi derajatnya. Doktrin itu yang tidak diajarkan di dalam Alkitab, tapi dipercaya dan dilaksanakan. Seperti doktrin Yesus adalah Tuhan, itu di Alkitab tidak ada, kecuali surat Paulus. Doktrinnya dengan cara mencomot-comot ayat. Termasuk doktrin Trinitas, itu buatan sidang Nisea. Lalu ayatnya disisip-sisipkan. Padahal sebetulnya bukan dipalsukan. Taurat dan Injil itu adalah kopian firman Tuhan. Taurat dan Injil itu adalah kopian firman Tuhan. Kopian firman Tuhan. Kopian firman Tuhan. Yang dikopi itu mana? Yang dikopi mana? Kan harusnya berarti ada aslinya. Yang karangan berupa bahasa Yunani saja disembunyikan. Di kopi pun tidak, yang disebarkan cuma terjemahannya doang. Rendah lagi derajatnya. Delosor yang keberapa ini? 8 ya, yaitu memilih kitab yang cuma terjemahan saja. Yang nggak punya kitab aslinya, bahasa aslinya. Karena yang berfirmannya sudah ke sorga, kembali lagi kepada Allah. Kecil amat ya Tuhannya kalau Isa alaihissalam itu atau Yesus dijadikan Tuhan. Tuhan di dalam surga. Di mana ayatnya yang mengatakan bahwa Isa kembali kepada Allah? Surat Al-Imran ayat 55 menjelaskan, id qallallah ya Isa ini mutawafika wa rafi'uka wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah tsumma ila marji'ukum. Yang artinya Membaca bahasa Arabnya ada yang ketinggalan itu. Lalu yang terakhir masa putus di situ, itu apaan itu? Berhenti di marji hukum. Ini kalau orang Kristen ya pada senang. Wih mantap itu, hafal itu sama Al-Quran itu. Wih bongkar semuanya. Wah tahunya kerupuk melempem. ingatlah ketika Allah berfirman. Surat Al-Imran 55 ayat 55 ini mengatakan Allah yang berfirman. Kepada siapa Allah berfirman? Hai Isa, kepada Isa. Sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir. Kalau melihat ayat ini, selain Isa dan pengikutnya adalah kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu Isa di atas orang kafir hingga hari kiamat. Jadi pengikut Isa itu akan di atas orang kafir sampai hari kiamat. Kita baca dari ayat 51. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. Di sini saja yang kafir sudah jelas yang menuhankan Isa. Sedangkan Isa alaihissalam sendiri bilang Tuhanku dan Tuhanmu. Bukan Isa sendiri yang Tuhan itu, tetapi Allah. Dikatakan Tuhanku, ku itu adalah Isa alaihissalam. Isa punya Tuhan, masa Isa sendiri Tuhan? Tuhan punya Tuhan ya? Nah itu namanya kafir, itu seperti itu. Tuhan punya Tuhan. Karena mengkhianati, sekali lagi mengkhianati Tuhannya Isa atau Yesus, itulah kafir. Ayat 52, maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka Bani Israel, berkatalah ia, apakah Kristen itu Bani Israel? Bani Yunani kali. Cuman mencomot satu orang Israel yang dijadikan Tuhan. Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyin, sahabat-sahabat setia menjawab, kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Tahu Hawariyin enggak? Katanya pernah mondok 6 tahun di Aceh. Ini infonya. Hawariyin itu pengikut-pengikut Isa alaihissalam yang masih menuhankan satu Tuhan, yang Esa, yaitu Allah.
Siapakah penerus Hawariun ini? Ayo, siapa? Kristen apa Islam yang menuhankan Tuhan itu Esa? Kan malah Islam, bukan Kristen. Jadi justru orang-orang yang murtad itu, yang keluar dari Islam, itu malah melawan Isa alaihissalam, melawan juga Alkitab. Karena di dalam Alkitab sendiri, Yesus mengatakan satu-satunya Allah, Yesus yang diutus. Kata para mu'alaf juga mengatakan, kami sudah mengikuti Yesus dengan yang sebenar-benarnya, menjadi pengikut Yesus yang sebenarnya. Di ayat ini tadi, yang dibacakan tadi, ingatlah ketika Allah berfirman, "Hei Isa." Ini bilangnya Allah berfirman kepada Isa. Kalau ayat ini Allah berfirman pada siapa coba? Bukan pada Isa. Kapan Allah berfirman tentang Al-Quran itu disampaikan kepada Isa alaihissalam? Al-Quran belum ada. Tetap firman ini disampaikan kepada Nabi Muhammad, bukan Nabi Isa. Tetapi yang isi firmannya, firman yang disampaikan kepada Nabi Muhammad itu isinya mengkisahkan tentang Isa. Kalau ayat ini tetap berfirmannya itu kepada Nabi Muhammad. Dipahami dulu satu ayat ini yang sering salah paham itu umat sebelah itu, dan sering menggunakan ayat ini ya cuma nyomot-nyomot doang. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hei Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir." Sama umat sebelah itu dipahami begini, akhir ajalmu itu taunya Isa alaihissalam itu sudah mati, lalu mengangkat kamu kepadaku, itu berarti artinya bangkit lagi lalu diangkat. Itu pengertiannya begitu, seperti di Alkitab, bangkit di antara orang mati lalu diangkat. Padahal pengertian ayat ini belum terjadi. Itu jelas kata-katanya, aku Allah akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu, baru akan menyampaikan. Artinya Isa alaihissalam itu ajalnya belum sampai, itu baru akan disampaikan oleh Allah. Jadi Isa alaihissalam itu belum pernah wafat. Tapi memang umat sebelah itu kurang teliti, asal-asalan. Seperti di Alkitab itu nubuatan itu, tentang nubuatan di Yesaya 9 ayat 6 itu jelas-jelas dikatakan telah lahir. Telah kan berarti sudah lahir, bukan akan lahir. Pernah kami debat sama orang Kristen itu, nubuatan Yesaya 96 itu untuk Yesus. Di situ kan memang tidak dikatakan sudah lahir. Makanya karena untuk Yesus, makanya dikatakan di situ itu telah lahir begitu. Tinggal saya tanggapi dengan bertanya, memangnya sudah lahir dan telah lahir itu kakak beradik atau bagaimana? Sama dengan ini, akan menyampaikan berarti belum pernah terjadi, baru akan menyampaikan. Isa alaihissalam ajalnya belum sampai, belum pernah wafat, kok disama-samakan dengan Alkitab. Kemudian kami tadi menerangkan kalau ayat ini difirmankan kepada Nabi Muhammad SAW, bukan kepada Isa. Ayatnya ya, yang isinya mengkisahkan tentang Nabi Isa alaihissalam. Ayat 58, demikianlah kisah Isa, kami membacakannya kepada kamu sebagian dari bukti-bukti kerasulannya dan membacakan Al-Quran yang penuh hikmah. Nah, Bapak murtad yang dibilang siapa sih namanya ya, Muhammad KC atau apa gitu ya, KC begitu kok. Ya kalau KC beneran ya memang begitulah nasibnya. Nasibnya ya seperti Samsung KC begitu. Makanya akalnya juga akal KC. King Kopi, King Kopi. Orang KC-an, kirain cuman HP saja yang KC itu, ternyata ya ada orangnya. Orang King Kopi. Di ayat ini sudah jelas ya, bukan berfirman kepada Isa alaihissalam, tapi berfirman kepada Nabi Muhammad SAW yang menceritakan, mengkisahkan tentang Isa alaihissalam. Makanya ayat-ayat berikutnya itu dibaca, dan juga ayat-ayat sebelumnya. Enggak nyomot-nyomot satu ayat doang. Mereka menjawab wallahu alam.
Karena apa? Di Al-Quran tidak tercatat nama Muhammad bin Abdullah. Tidak tercatat. Memangnya Al-Quran itu menfirmankan atau Allah berfirman tentang silsilah-silsilah. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Nabi, ya Muhammad, tulislah silsilahmu dari bapakmu, nenekmu, kakekmu, anak-anakmu." Kalau silsilah ya jelas di dalam hadis, karena sahabatnya ataupun siapa yang masih hidup di saat itu, lalu perawainya itu jelas. Nah, inilah silsilah Nabi Muhammad SAW dari ini. Itu di hadis, bukan di Quran. Jadi dalam bentuk horizontal, bukan vertikal, bukan firman dari Allah. Sama seperti Alkitab itu horizontal. Lukas meriwayatkan tentang silsilah Yesus, Matius meriwayatkan juga tentang silsilah Yesus. Begitu Allah berfirman tentang silsilah. Ini mungkin orangnya kalau lihat video ini mungkin mukanya itu udah kayak pelangi mungkin ya. Udah berubah kayak pelangi, merah, putih, hijau, kuning, hitam. Yang terakhir hitamnya itu. Tidak ada nama Abdullah di Al-Quran. Tidak ada nama Aminah di Al-Quran. Jadi Muhammad bin Abdullah tidak ada. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga di Al-Quran tidak ada. Yang ada hanya kata Muhammad saja. Gelar saja nggak tahu. Gelar tentang itu mendoakan itu gelar Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang mendoakan, yang artinya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sholawat dan salam kepadanya. Masa seperti itu difirmankan dari Allah? Kalau Allah yang nggak berdoa lah, tetapi memberi sholawat. Memberi sholawat itu memberi berkah, bukan berdoa. Masa Allah berfirman begini ya? Allah berfirman, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta Allah yang mana lagi? Sama juga dengan alaihissalam. Mana ada di Al-Quran itu alaihissalam, yang artinya semoga keselamatan dilimpahkan kepadanya. Bahkan malaikat pun didoakan sama manusia, seperti malaikat Jibril alaihissalam. Begitu contohnya. Kalau gelar dari Allah itu bukan berupa doa, tetapi berupa sifatnya yang dimiliki, seperti ulul azmi itu gelar karena keteguhannya, lalu gelar lagi tentang kesabarannya, gelar lagi tentang nabi yang umi. Masa Allah berfirman memberi gelar tentang berdoa kepada Allah, semoga. Muhammad bukanlah bapak-bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Surat Al-Ahzab ayat 40 itu bapak, bukan bapak-bapak. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, yaitu bukanlah bapaknya Zaid atau Said, tetapi bapak angkat. Kok bapak-bapak? Bapak-bapak ya jamak. Muhammad hanyalah utusan Allah, penutup segala nabi. Itu kronologisnya bagaimana bisa muncul nama Muhammad itu? Jadi di Al-Quran susunan rincian silsilah Muhammad bin Abdullah itu tidak jelas di Al-Quran. Sekali lagi, tidak mungkin Allah itu berfirman tentang silsilah. Sama Nabi Musa pun nggak ada itu Allah berfirman tentang silsilah itu. Adanya ya 10 hukum Taurat, ya pokoknya hukum-hukum lah, bukan silsilah. Kalau silsilah ya manusia yang dekat, yang masih satu hidup atau bagaimana, itu yang meriwayatkan, bukan di Al-Quran, bukan di Taurat. Kalau di perjanjian baru seperti Markus, Matius, Yohanes, Lukas itu kan cuma meriwayatkan tentang hidupnya Nabi Isa alaihissalam, Yesus. Bukan Allah berfirman kepada Markus, Allah berfirman kepada Yohanes, Allah berfirman kepada Lukas, dan lain-lain. Makin terinjak derajatnya itu Bapak. Bapak KC, King Kopi. Malah memilih kitab yang horizontal, bukannya yang vertikal. Oleh karena itu saudara, mari hijrah kepada Taurat dan Injil yang sudah jelas kebenarannya dan pasti benar, karena Yesus Isa Al-Masih adalah benar. Disarankan hijrah ke Taurat dan Injil. Ini jadi bagaimana ini? Ikut agama yang mana ini? Taurat itu Yahudi, Injil itu Isa. Karena Injil bukan Bible. Kalau Bible ya gabungan, itu ada Taurat sama Injil.
Tapi Injilnya Markus, Matius, Yohanes, Lukas, bukan Injilnya Nabi Isa alaihissalam. Masa disuruh ikut karangannya Markus, Matius, Lukas, Yohanes, Paulus? Ya sorry Pak, sorry. Jotek dut. Malah Islam justru ikut semuanya. Ikut Al-Quran, ikut Taurat, ikut Injil, ikut Zabur, malah ikut semuanya. Tetapi Taurat, Injil itu sudah dijadikan satu di dalam Al-Quran. Tapi bukan Injilnya Markus, Matius, Lukas, Yohanes itu bukan, tetapi firman Allah. Kalau itu kan karangan itu. Sudah jelas ada tertulis itu, karangan, mengarang. Loh, apa hubungannya Yesus dengan Isa? Ya Isa dan Yesus itu orangnya satu. Ya Isa, ya Yesus. Yesus dengan Allah orangnya satu juga. Sebagaimana dikatakan Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Kalau sebelum penangkapan ya jelas satu, Isa alaihissalam adalah Yesus. Tetapi setelah penangkapan ya berbeda. Yang ditangkap itu Yesus KW, Isa alaihissalam KW. Masa utusan Allah, Nabi Allah yang terpuji, yang termulia ya saat itu, paling mulia karena jadi utusan Allah, masa dijadikan orang terkutuk? Apaan itu? Aku dan Bapak satu, bah. Ini sampai jelek bahasnya ini. Cuma nyomot-nyomot doang. Yang satu apanya lah? Itu bukan keilahiannya, tapi pekerjaannya. Yang satu itu firman yang disampaikan dari Allah kepada Yesus, lalu disampaikan lagi kepada mereka orang Yahudi, itu satu, sama. Lalu dikerjakan, baru pekerjaan itu juga sama, dikatakan satu. Aku dan Bapa satu, mereka juga di dalam kita, biar menjadi satu. Jadi Yesus dan Allah itu satu, menyatu. Menyatu apanya? Orang ayatnya saja. Yesus ada di sebelah kanan. Yang di sebelah kiri siapa coba? Yang menyuruh Allah Bapa, duduklah di sebelah kananku. Jelas kan itu? Bukan masuklah ke dalam diriku. Kalau Kristen ditanya siapa yang di sebelah kirinya, bingung, nggak bisa jawab. Akhirnya ya dijawabnya dengan kiasan. Itu kiasan. Al-Quran sudah botol, apalagi Alkitab yang baru dikenal, ya double. Jadi yang menyatu dengan Allah adalah Isa atau Yesus. Sebab Al-Quran surat 50, surat Qaf, ayat yang ke-16. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu yang ada di tubuhmu. Jadi Allah itu dekat, menyatu dengan kita sebenarnya. Oleh karena itu kalau kita berasal dari Allah, kembalinya akan kepada Allah, selama hidup harus menyampaikan firman Allah, kebenaran Allah yang ada di dalam Injil, mengabarkan Injil ke seluruh bumi. Injil yang mana? Injil yang berbahasa Yunani atau yang Injil terjemahan? WK. Amanat Agung Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu harus dilaksanakan. Ya, mengabarkan Injil, kebenaran Injil. Ayat sisipan-sisipan itu, Pak. Ayat sisipan. Silakan baca-baca tentang Papias. Silakan, termasuk kritikus-kritikus tentang Matius 28 ayat 19 itu. Entah yang keberapa ini, tentang turun derajat itu. Malah memilih ayat-ayat tambahan. Saya menghimbau kepada masyarakat Indonesia di seluruhnya, sebelum kita berdatangan Isa Al-Masih yang kedua kali, mari kita sudah menjadi pengikutnya, agar saya dan saudara menerima keselamatan, menerima syafaatul udma dari Isa Al-Masih. Muhammad nggak bisa memberi syafaat karena dia mati di Madinah, tidak bangkit lagi, dikubur. Bagaimana bisa memberi syafaat? Nabi Muhammad sudah wafat, bagaimana bisa memberi syafaat? Memangnya syafaat itu diberikan setelah Nabi Isa turun. Nabi Isa turun memberi syafaat, begitu. Ya, Bapak sendiri juga sudah jadi tanah. Jadi tahunya syafaat itu diberikan di saat manusia masih hidup. Lalu berjuta-juta manusia yang sudah mati nggak mendapatkan syafaat dong. Wong dia saja masih didoakan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dia saja masih didoakan, bagaimana bisa menyelamatkan yang mendoakan? Jadi waktu jadi Islam itu kerjaannya apa ya? Nggak pernah belajar ya. Lah itu Isa alaihissalam itu alaihissalam apaan kalau bukan mendoakan Isa? Bahkan semua nabi didoakan dengan alaihissalam. Semoga keselamatan dilimpahkan kepadanya.
Semakin ke dalam ini kayaknya ya gimana ya. Ini Islam KTP ini dulunya ini yang ngaku-ngaku anak pesantren. Ya mungkin pernah mondok, pernah jadi santri, tapi yang nggak tahu. Tapi itu ya pribadinya sendirilah. Itu terserah, itu urusannya. Ya cuman kalau tentang Al-Quran itu botol, tentang Alkitab itu dobol. Jadi antara Kangjeng Rasul Muhammad itu dengan kita, alwi sucian kita masih memberkati dia, mendoakan dia, gitu. Waduh, andaikan saja tahu tai kan? Kalau tai itu bisa mengeluarkan tai, dan tainya itu mengeluarkan tai lagi, dan tainya itu mengeluarkan tai lagi, lah itu bapak itu ya seperti itulah. Masa lebih sucian kita apaan? Mendoakan itu ibaratnya begini, biar nggak botol-botol amat. Seperti kita bekerja sama bos ya, bekerja sama bos dengan pekerjaan yang berusaha paling baik, biar bos itu juga senang sama kita. Makanya kita bisa diangkat jadi jabatan apa lebih tinggi lagi, jabatan apa lebih tinggi lagi. Nah, untuk mendapatkan derajat tinggi, kita berusaha ya untuk mendapatkan derajat yang tinggi, bahkan paling tinggi, ya mendoakan nabi-nabi, termasuk Nabi Muhammad. Dengan itu tambahan tadi, kalau nabi-nabi itu alaihissalam, kalau Nabi Muhammad ya sholawat itu, terutama agar mendapatkan syafaatnya. Karena cuma Nabi Muhammad yang bisa memberi syafaat itu, nggak ada nabi lain, nggak ada. Oh iya, tentang syafaat tadi ada yang ketinggalan. Syafaat diberikan setelah hari kebangkitan, setelah kiamat, setelah manusia mati semua, bahkan semua yang hidup itu mati selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu dibangkitkan lagi sama Allah, barulah syafaat itu diberikan di hari perhitungan, penghakiman, bukan setelah Nabi Isa alaihissalam turun. Yang lainnya yang dari orang dahulu-dahulu udah pada mati semua. Lalu nggak mendapatkan syafaat begitu. Bapak saja sudah wassalam itu, Nabi Isa alaihissalam turun itu. Yang terakhir buat penutup ya, karena Isa alaihissalam itu kembali ke surga bersama Allah, dan Isa alaihissalam itu adalah Allah sendiri karena menyatu. Makanya kalau manusia ini mau kembali ke surga, ya ikut Isa alaihissalam, begitu kan maksudnya. Maksud dari manusia KC ini tadi. Lalu mana ada Nabi Muhammad SAW itu kembalinya ke surga? Jelas Nabi Isa dong, bukan Nabi Muhammad dong yang kembali ke surga itu. Makanya ikut Nabi Isa. Ini Bapak ini kalau ada orang meninggal itu nggak pernah mengucapkan atau membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini ya. Mungkin mengucapkan atau membaca kalau ada orang meninggal atau dapat musibah, tetapi nggak tahu maksudnya. Surat Al-Baqarah surat 2 ayat 156 itu sebutannya bacaan istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jugalah kami kembali. Tuh, malah kembalinya kepada Allah yang menciptakan, bukan kembali ke surga. Surga itu nomor 17, Pak. Kalau sudah kenal Islam, ya bukan cuman Islam awam, apalagi Islam KTP. Orang Islam itu tidak mengharapkan surga. Buat apa mengharapkan surga? Ya mendingan mengharapkan yang menciptakan surga. Buat apa pula takut sama neraka? Ya mendingan takut sama yang menciptakan neraka. Jadi Islam itu tidak mengharapkan surga dan tidak takut neraka, tetapi mengharapkan apa coba? Alhamdulillah. Dadah guys, bye. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.